Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Pak Aji, di kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Aji akan menyampaikan materi tentang desain geometrik jalan untuk topik tentang jarak pandang. Nah, para pemirsa, jarak pandang ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam konteks desain geometrik jalan. Kenapa? Karena jarak pandang ini akan terkait dengan bukan hanya pemenuhan terhadap standar teknis, akan tetapi terkait dengan keselamatan. Keselamatan baik itu para pengguna jalan maupun keselamatan secara umum di dalam lingkungan. Jadi sehingga diperlukanlah yang namanya jarak pandang inti. Ya, jadi jarak pandang itu ada setidaknya yang utama ada 3, yaitu jarak pandang henti, jarak pandang menyiap, dan jarak pandang aman. Nah, selain itu juga diperlukan ada ruang bebas pada tikungan, kemudian ada ruang bebas ketika itu berada di daerah cekungan. Oleh karena itu, para pemirsa, ketika kita desain tentang geometrik jalan, maka parameter jarak pandang ini sangat diperlukan sekali, dan PDGJ telah mengatur seperti apa, bagaimana mengaturnya, bagaimana jarak pandang henti itu dipenuhi, bagaimana jarak pandang menyiap, kemudian bagaimana jarak pandang henti, jarak pandang aman. Ya, contohnya para pemirsa, jarak pandang menyiap itu sebenarnya hanya berlaku untuk jalan 2 lajur, 2 arah antar kota. Nah, jangan sampai ketika kita desain jalan yang bukan itu, kemudian ditanya bagaimana jarak pandang menyiapnya. Tidak, karena memang di dalam jarak pandang menyiap itu hanya untuk yang ada jarak yang berlawanan, itu ada kendaraan yang lewat, sehingga betul-betul aman. Itulah Pak Pemirsa. Namun demikian, untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan video dari Pak Aji berikut ini. Baiklah, para pemirsa, Pak Aji akan menjelaskan materi tentang desain geometrik jalan, di mana topiknya adalah tentang jarak pandang. Para pemirsa, jarak pandang ini mempunyai peran yang penting di dalam desain geometrik jalan, baik itu terkait dengan spesifikasinya tentunya untuk memenuhi. Namun di balik itu, hal yang terpenting adalah faktor keselamatan pengguna jalan. Ada jarak pandang henti, ada jarak pandang menyiap, ada jarak pandang aman. Baiklah para pemirsa, saya akan jelaskan tentang bagaimana materi tentang jarak pandang. Ini adalah suatu subbab atau bab yang ada di dalam PDGJ 2021, Pedoman Desain Geometrik Jalan, di mana tentang jarak pandang ini dibicarakan bersamaan dengan materi terkait dengan ruang bebas samping di tikungan. Nah, memang terkait para pemirsa, jarak pandang dan ruang bebas ya. Oke, jadi materi utamanya tentang jenis-jenis jarak pandang, kemudian ketentuan jarak pandang, kemudian jarak pandang henti, kemudian jarak pandang mendahului, kemudian selanjutnya adalah jarak pandang aman, kemudian ada materi tentang ruang bebas samping di tikungan dan jarak pandang bebas di bawah bangunan. Ini semuanya menyangkut tentang kurang lebih sebenarnya topik utamanya adalah jarak pandang. Ya, bagaimana penjelasannya? Para pemirsa, apa yang dimaksud dengan jarak pandang? Jarak pandang adalah panjang jalan di depan pengemudi yang terlihat. Nah, ini definisi yang simpel karena jarak pandang itu tentunya sesuatu yang bisa dilihat oleh pengemudi. Itu namanya jarak pandang, sejauh mana bisa dilihat. Nah, nanti breakdown-nya tadi seperti saya sampaikan, ada jarak pandang henti, jarak pandang menyiap, jarak pandang aman. Nah, jarak pandang diukur dari posisi mata pengemudi dalam mobil penumpang ya, ke objek pada permukaan perkeras jalan. Jadi diukur dari jarak pandang ini, jarak pandang garis ini, dari mobil sampai dengan objek di sini. Di sini ada lokasi untuk titik mata pengemudi dalam mobil penumpang. Tentunya memang nanti dibedakan, ada untuk mobil penumpang dan untuk yang truk ya. Tetapi kurang lebih sketsanya sama, hanya yang membedakan adalah tinggi pengemudi itu memang
berbeda ya. Kemudian di sini ada objek pada permukaan berkeras jalan, tentunya ada suatu definisi berapa tinggi objek yang dimaksudkan. Nah, para pemirsa, jalan lurus datar ini kurang lebih bentuknya seperti ini, maka tinggi mata pengemudi itu adalah 120 cm atau 1,2 meter. Inilah kurang lebih sketsa bagaimana memahami tentang jarak pandang untuk yang mobil. Untuk yang truk tentunya ya sama, hanya yang membedakan adalah tinggi yang di sini 1,2 meter, untuk truk tentunya lebih tinggi lagi. Oke, baik para pemirsa. Bagaimana sebenarnya ketentuan dari jarak pandang itu? Untuk mengoperasikan kendaraan dalam arus lalu lintas di jalan umum dengan aman, pengemudi membutuhkan jarak pandang yang cukup. Nah, ya, supaya aman, sebenarnya supaya selamat sebenarnya, bukan aman. Yang saya kurang setuju dengan terminologi aman ini. Aman itu terhadap gangguan kriminalitas itu nama aman. Tapi kalau selamat itu adalah terhindar dari adanya accident atau kecelakaan. Nah, pengemudi membutuhkan jarak pandang yang cukup agar pengemudi dapat memahami dan bereaksi ya ini terhadap situasi yang berbahaya di depannya. Nah, memang karena kaitannya adalah supaya selamat, maka dari bahaya terhadap accident, bukan terhadap criminality ya. Oke, baik. Jarak pandang yang harus ada di jalan adalah yang mencukupi untuk kendaraan berjalan pada kecepatan desain. Oke, jadi dan berhenti sesaat sebelum mencapai objek atau halangan yang ada pada jalur jalan. Jadi, erat kaitannya bahwa jarak pandang itu didesain berdasarkan kecepatan desain. Materi tentang kecepatan desain ini termasuk materi tentang kriteria desain utama, sudah pernah dibicarakan oleh Pak Aji di sesi yang sebelumnya. Nah, dan berhenti sesaat, artinya apa? Bagaimana menghindari terhadap objek itu supaya terhindar dari kecelakaan. Nah, dalam desain geometrik, jarak pandang didasarkan pada VD tadi ya, kecepatan desain sudah disampaikan. Gambar 58 mengilustrasikan konsep jarak pandang. Oke, baik, nanti ada jarak gambar 58. Oke, sebelumnya Pak Haji akan menyampaikan tentang bagaimana jenis-jenis dari jarak pandang itu, yaitu ada jarak pandang henti atau JPH, jarak pandang mendahului JPM, jarak pandang aman JPA, dan jarak pandang bebas samping di tikungan atau JPB. B itu bebas ya. Oke. Bagaimana penjelasan untuk masing-masing item? Saya awali dengan definisi dulu untuk masing-masing tadi jenis jarak pandang. Jarak pandang henti yaitu panjang jalan di depan pengemudi yang terlihat dan cukup panjang untuk menghentikan kendaraannya. Nah, jadi suatu jarak bagaimana yang cukup untuk menghentikan kendaraan sesaat sebelum kendaraan tersebut mencapai objek halangan. Nah, ketentuan teknis untuk JPH adalah bahwa pada jalan antar kota, jalan perkotaan, dan JPH pada seluruh panjang aliran jalannya, baik pada bagian lurus maupun tikungan harus memenuhi JPH ini ya, jarak pandang henti. Tentunya ya semua jalan memenuhi jarak pandang henti ini ya. Oke, selanjutnya jarak pandang mendahului disingkat dengan JPM. Apa itu JPM? Yaitu panjang jalan di depan pengemudi yang terlihat dan cukup panjang untuk melakukan mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan aman. Jadi kata kuncinya adalah untuk mendahului. Jadi karena jarak pandang mendahului, maka konteksnya adalah untuk mendahului secara aman. Berapa jaraknya? Nah, ketentuan teknis untuk JPM adalah bahwa JPM harus dipenuhi hanya pada jalan 2 lajur 2 arah ya, tanpa median ini ya, jarak pandang menyiap memang di situ karena memang memungkinkan untuk kendaraan yang berpapasan itu aman terhadap proses penyiapan tadi. Nah, ini untuk di jalan antar kota dan porsi pemenuhannya paling sedikit 20% dari seluruh panjang ruas yang didesain. Oke. Saya tekankan, jadi untuk 2 lajur 2 arah tanpa median
antar kota. Kata kuncinya situ. Itu untuk jarak pandang menyiap. Kalau yang lain-lain tentunya tidak perlu ya pemenuhan itu. Jadi di sini disampaikan pemenuhan JPM tidak diterapkan baik di jalan perkotaan maupun jalan bebas hambatan, karena jalan perkotaan itu kecepatannya relatif rendah, kemudian tidak sampai ke jarak pandang itu sudah lalu lintasnya sangat padat sekali hingga tidak diperlukan ya. Kalau jalan bebas hambatan itu sudah ada mediannya ya, kemudian dia bisa menyiap lebih luasa tanpa ada gangguan kendaraan yang arah berlawanan. Selanjutnya, jarak pandang aman atau disingkat dengan JPA. Apa itu JPA? Adalah jarak pandang yang diperlukan pengemudi untuk mengenali objek yang kompleks sehingga digunakan untuk decision side distance. Jadi decision side distance, suatu jarak pandang yang digunakan untuk mengenali, memutuskan sebenarnya. Yaitu informasi yang harus dicermati dan atau kondisi yang tidak umum dan mungkin mengancam dalam tugas mengemudi, memilih kecepatan dan lajur, dan bermanuver secara aman dan efisien. Nah, sekali lagi konteksnya sebenarnya selamat ya. Saya kurang paham apa yang dimaksud dengan efisien. Mungkin kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan waktu sehingga betul-betul jarak ini bisa betul-betul bisa efisien, gitu ya. Nah, karena JPA ini membutuhkan perhatian pengemudi yang lebih dari yang umum, maka JPA dibutuhkan panjang yang lebih dari JPH ya tentunya. Dari jarak pandang henti sudah ditentukan tertentu, maka JPA lebih dari JPH. Ketentuan teknik untuk diterapkannya JPA adalah bahwa JPA harus dipenuhi pada lokasi yang banyak menyebabkan manuver kendaraan yang tidak biasa atau tidak mudah diduga, seperti ada persimpangan, kemudian ada plaza tol, kemudian pada lintas yang padat, dan ada banyak-banyak iklan di tepi jalan. Nah, ini maka diperlukan namanya jarak pandang yang aman ya pada titik-titik kritis sebenarnya ini ya. Ini supaya kendaraan betul-betul bisa melakukan manuver secara aman ya. Selanjutnya, jarak pandang bebas samping di tikungan atau JPB. B itu bebas samping. JPB adalah jarak pandang yang diperlukan pengemudi untuk mengenali kendaraan lain yang ada di seberang tikungan. JPB ini paling kecil sama dengan JPH. Para pemirsa, dari JPB, jarak pandang bebas samping, ini sebenarnya memang berlaku untuk di tikungan, dan bagaimana pengendara atau pengemudi itu bisa mengenali kendaraan yang ada di seberangnya sana. Karena memang ketika akan menikung sebenarnya seolah-olah lawan atau arah yang perlu diperhatikan itu adalah memang di seberangan tikungan itu, sehingga itu harus bisa dikenali. Nah, supaya dikenali itulah para pemirsa diperlukan yang namanya jarak pandang bebas samping di tikungan. Ketentuan teknis untuk JPB adalah agar daerah di tikungan dibebaskan dari bangunan ya atau objek lain yang dapat menghalangi pandangan pengemudi sepanjang JPB. Hal ini dimaksudkan agar pengemudi dapat melihat dan melewati tikungan dengan aman, dengan selamat. Ya, jadi kata kuncinya di sini para pemirsa sebenarnya. Jadi kaitannya agar daerah di tikungan dibebaskan dari bangunan dan objek lain yang dapat menghalangi pandangan. Ini sebenarnya konteks yang ditekankan tentang jarak pandang bebas samping di tikungan. Nah, selanjutnya para pemirsa, bagaimana ketentuan jarak pandang itu sendiri? Paling tidak ada 4 item yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah tinggi mata pengemudi, kemudian ada tinggi objek yang di depannya, kemudian waktu reaksi pengemudi, kemudian ada perlambatan longitudinal. Nah, bagaimana penjelasannya Pak pemirsa tentang tinggi mata pengemudi ya? Dalam perhitungan jarak pandang, tinggi objek ditetapkan berdasarkan kompromi antara panjang jarak pandang dan biaya konstruksi. Nah, tentunya ini sebenarnya konteksnya ketika kita melakukan desain geometrik, memang ada suatu kompromi ya,
Kalau jarak pandangnya ingin dilonggarkan, dipenuhi betul-betul maksudnya aman, longgar, maka biaya konstruksinya sangat besar atau membengkak. Maka jarak pandang itu semampang sudah dipenuhi terhadap aturan, menurut saya itu sudah masuk ya, jadi tidak perlu dilonggar-longgarkan ya. Kemudian JPH ditetapkan berdasarkan reaksi pengemudi terhadap objek berbahaya yang ada di permukaan jalur jalan atau keberadaan kendaraan lain. Tadi sudah disampaikan dari jarak pandang henti, ini kaitannya dengan bagaimana reaksi pengemudi terhadap di depannya kalau ada bahaya, kemudian pengemudi tersebut mampu menghentikan sehingga menghindari adanya objek yang berbahaya itu. Nah, untuk menetapkan jarak pandang pada desain geometrik, gunakan nilai-nilai tinggi objek dalam tabel 510. Jadi bagaimana para pemirsa tentang tinggi objek. Jadi di sini tabel 510 PDGJ 2021 tentang tinggi objek. Ini ada jenis-jenis objek para pemirsa. Ada permukaan jalan, ada objek diam di jalan, ada lampu belakang mobil, lampu stop, dan lampu sains. Nah, ini tinggi-tingginya ditentukan di sini para pemirsa untuk masing-masing. Kemudian bagaimana penggunaannya, contohnya saja di sini untuk saya ambil kepada objek diam di jalan ya, objek diam itu tingginya 0,1 ya. Jarak pandang henti mobil penumpang dan truk ke objek di atas permukaan jalan pada jalur jalan. Contohnya untuk penggunaannya begitu. Nah, kemudian kalau itu lampu belakang 0,8, contohnya adalah JPH terhadap pagar pengaman pinggir jalan, kemudian JPH truk terhadap pagar pengaman pinggir jalan, dan seterusnya. Di sini para pemirsa, untuk permukaan jalan contohnya tidak perlu ada tinggi jalan karena memang langsung di permukaan itu sendiri ya. Jarak pandang pada pendekat persimpangan dan sebagainya. Oke, silahkan dibaca sendiri kalau ingin tahu detailnya di PDGJ tabel 510. Selanjutnya, waktu reaksi pengemudi. Waktu reaksi pengemudi adalah waktu yang diperlukan oleh pengemudi mulai dari melihat, berpikir, dan bereaksi. Ya. Melihat, berpikir, dan bereaksi terhadap objek yang dilihat di muka jalan, termasuk waktu untuk kemudian memutuskan suatu tindakan yang tepat. Oke, jadi para pemirsa, pengemudi, sopir itu diawali dari melihat, kemudian berpikir, kemudian bereaksi. Nah, setelah itu tentunya memutuskan sesuatu. Apakah dia mengerem, apakah dia akan berhenti, apakah berhenti secara mendadak atau berhenti secara normal, itu semua akan menjadi satu kesatuan proses bagaimana melihat, berpikir, bereaksi, dan memutuskan itu. Nah, waktu ini tergantung kepada kewaspadaan, kesadaran akan bahaya, dan kompleksitas keputusan yang harus dibuat. Nah, ini kalau ini sebenarnya sudah menyangkut tentang profil individu, bagaimana karakteristiknya ya. Orang yang tidak bisa konsentrasi tentu kewaspadaannya akan berkurang. Kemudian orang yang mungkin sedang ada masalah, tingkat kesadarannya juga akan berkurang ya. Kemudian kompleksitas keputusan tadi. Nah, bagaimana ada berbagai hal tadi ya, yang dilihat kan ada depan, kanan, kiri, belakang, dan seterusnya, ini harus diputuskan secara bersama-sama. Bagaimana cara dia untuk melakukan reaksi itu sehingga dibutuhkan namanya waktu reaksi pengemudi. Untuk desain geometrik, waktu reaksi pengemudi ditetapkan 2,5 detik dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jarak pandang henti. Selanjutnya, perlambatan longitudinal. Nilainya tergantung pada kecepatan kendaraan, kondisi dan tekanan ban, jenis dan kondisi permukaan perkerasan jalan, termasuk basah atau kering. Jadi perlambatan longitudinal, jadi perlambatan sepanjang proses pergerakan ke depan itu seperti apa, itu tergantung kepada kecepatan, permukaan jalannya, apakah kondisi hujan atau tidak hujan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah friksi antara ban kendaraan dengan permukaan jalan. Ini disebut dengan koefisien friksi atau kekesatan memanjang, mempengaruhi perlambatan ini. Makanya kalau di jalan tol, Anda pernah tahu kan perkerasan kaku itu di garis-garis itu sebenarnya
stretching itu sebenarnya bagaimana mewujudkan tentang koefisien friksi yang lebih bagus sehingga kalau akan melakukan perlambatan itu maka daya cengkeram antara ban dengan permukaan jalan itu lebih bagus. Nilai koefisien friksi desain, jadi nilai koefisien friksi desain pada permukaan aspal dan beton ditetapkan sebesar 0,35 untuk mobil penumpang dan 0,29 untuk truk. Ya, tentunya sebenarnya friksinya berbeda sebenarnya. Memang untuk masing-masing mobil berbeda, tapi untuk masing-masing permukaan mestinya berbeda antara aspal dengan beton. Cuman di sini langsung digabung untuk mobil dan truk masing-masing 0,35 dan 0,29. Nilai tersebut cukup untuk mendukung umumnya nilai perlambatan longitudinal desain sebesar 3,4 meter per detik kuadrat. Jadi sebenarnya perlambatannya itu 0,34 meter per detik kuadrat sehingga diperlukan koefisien friksi desainnya adalah seperti yang disebutkan tadi. Oke, kemudian selanjutnya jarak pandang henti. Jarak pandang henti ini sebenarnya lebih kepada pendetilan tadi. Kalau di depan tadi ngomong jarak pandang henti itu lebih kepada definisi, ini langsung kepada pengertian lebih rincinya lagi. JPH merupakan jarak yang memungkinkan pengemudi terbiasa waspada kendaraan pada kecepatan desain di atas perkerasan jalan basah untuk melihat, bereaksi dan mengerem hingga kendaraan berhenti sebelum mencapai objek bahaya yang di depannya. Oke, ini saya pikir pendetailan saja dari yang tadi sebelumnya sudah pernah disampaikan. Mobil penumpang dan truk memiliki JPH yang berbeda karena keduanya memiliki bobot dan tinggi mata pengemudi yang berbeda sehingga mempunyai karakteristik pengereman yang berbeda. Tentu, jadi karakteristik mobil penumpang truk ini berbeda karena bobotnya sendiri beda. Truk itu lebih berat, jadi massanya lebih besar, pengerimannya itu butuh tenaga lebih banyak lagi. Kemudian tinggi matanya juga berbeda. Sebenarnya ini sesuatu yang boleh dibilang berbanding terbalik ya. Sebenarnya kalau tinggi matanya itu lebih tinggi, lebih bagus, lebih ke atas, lebih besar, maka kemampuan untuk melihat objek itu akan lebih bagus, kemudian reaksinya bisa lebih cepat ya. Tapi di sisi lain truk itu adalah bobotnya besar. Inilah yang sebenarnya suatu kombinasi dari bagaimana pengereman itu karakteristiknya itu sangat diperlukan. Makanya atau begini penjelasannya, karena truk itu bobotnya lebih besar, mengangkut material yang besar, maka tentu tinggi pengemata ini harus tinggi gitu ya, sehingga safety-nya itu bisa lebih terjamin lagi. Truk umumnya memerlukan JPH lebih panjang meskipun mempunyai tinggi mata pengemudi lebih tinggi sehingga bisa melihat lebih jauh. Oke. Selanjutnya tentang jarak pandang henti mobil penumpang. Bagaimana para pemirsa? Saya awali dari begini. Jadi jarak pandang henti mobil penumpang, ini adalah mobil penumpang, ini adalah suatu bentuk lengkung. Kemudian ketika kendaraan ini bergerak di sini, maka di sini adalah tinggi matanya adalah di sini sampai di sini, maka kalau ditarik lurus maka ini akan ketemu garis ke sana dan disinilah para pemirsa adalah tinggi objek itu sebesar ini. Jadi tinggi objek adalah sebesar ini. Nah, sehingga para pemirsa ini adalah merupakan sketsa dari bagaimana jarak pandang mulai dari titik di sini ketika tinggi mata pengemudi sampai dengan objek yang ada di sini. Nah, oke. Ini adalah konsep untuk JPH. Namun demikian para pemirsa, secara formula ada rumus di sini yang di dalam PDGJ, JPH fungsi dari berbagai macam faktor, terutama ada kecepatan dan sebagainya, kemudian ada waktu reaksi, kemudian kecepatan desain, kemudian perlambatan longitudinal, kemudian ada kelandaian memanjang. Oke, kemudian secara rinci lagi pada tabel 5.11 di sini JPH untuk mobil pada kelandaian datar, menurun dan menanjak ini disampaikan para pemirsa. Jadi untuk kecepatan rencana tertentu, kemudian ini adalah jarak untuk yang JPH-nya, kemudian ini adalah untuk JPH kondisi datar, kondisi menurun, kondisi menanjak para pemirsa. Oke, silahkan dibaca di sini bagaimana parameter-parameter yang diperlukan. Ada V desain, maka berapa
jarak pandang henti untuk masing-masing kondisi yang gridnya bervariasi ini ya. Oke, selanjutnya para pemirsa, jarak pandang untuk truk ya. Konsepnya hampir mirip dengan mobil penumpang tadi. Ini adalah pengemudi subjeknya di sini. Nah, kemudian sini adalah objek yang akan dilihat. Maka tingginya tentunya ini lebih tinggi ya, tinggi mata pengemudi. Bahkan untuk truk adalah 2,4 para pemirsa. Kalau mobil tadi kan 1,2, yang ini 2,4 berarti 2 kali lipatnya. Kemudian di sini adalah jarak pandang pengemudi dari truk ke objeknya. Jadi tinggi objeknya sebesar 0,2 di sini ya. Ini untuk jarak pandang yang cembung. Nah, ini cembung melengkung, bagian atasnya yang ditinggikan. Kemudian kalau itu objek yang cekung, para pemirsa, bagian tengahnya ini tentunya mempunyai elevasi yang lebih rendah, bentuknya seperti ini. Nah, konsepnya para pemirsa, jarak pandang ini maka perlu ruang tinggi bebasnya tertentu, sehingga benda yang ada di atas ini betul-betul perlu di-clear-kan, ada clearance-nya, sehingga tinggi ruang bebas ini betul-betul aman. Di dalam ketentuan itu adalah panjangnya adalah 5,1 meter di sini. Tapi konsepnya adalah mirip, jadi jarak pandang tinggi matanya berapa, kemudian ke objek di sini, tinggi lampu belakang, ini yang dilihat adalah 0,8 tadi di tabel, jarak pandangnya sehingga diukur dari pengemudi sampai dengan objek di sini. Nah, kemudian para pemirsa, pada tabel 512 di sini jelaskan tentang truk pada kelandaian normal dan koreksi kelandaiannya seperti apa. Ini adalah kecepatan desain, kemudian ini jarak reaksi, kemudian ini jarak rem, kemudian ini jarak pandang hentinya, normalnya seperti ini, kemudian untuk JPH ini dibulatkan Pak Pemirsa untuk kondisi turun dan kondisi tanjakan dengan berbagai macam grid di sini mulai dari 3, 6, 9 dan seterusnya ini persentase gridnya. Oke, baik Pak Pemirsa, ini tentang jarak pandang henti untuk truk. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk pendetailan tentang jarak pandang mendahului. Pada tipe jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi, 2/2 TT, sering terjadi pergerakan mendahului. Nah, tadi sudah dibagi di depan. Jadi, mendahului itu terjadi pada 2 lajur 2 arah tak terbagi ya, untuk jalan antar kota tadi ya, sehingga tidak berlaku untuk jalan kota maupun jalan bebas hambatan. JPM adalah panjang minimum jalan yang diperlukan pengemudi untuk mendahului kendaraan yang lebih lambat di depannya dengan aman terhadap lalu lintas yang datang dari arah yang berlawanan. Nah, ini para pemirsa, berlawanan ini kuncinya. Kenapa berlawanan? Ya, karena berlawanan itu akan mengganggu tentang berapa keperluan jarak pandang, sehingga tadi dinyatakan bahwa untuk yang tidak ada median. Kalau ada median kan tidak ada konteks berlawanan itu, begitu ya. Kemudian, kendaraan yang mendahului harus dapat melihat sejauh mungkin ke depan agar bisa berpindah ke lajur berlawanan untuk mendahului kendaraan dan kembali ke lajur awalnya sebelum kendaraan dari berlawanan arah itu tiba. Jadi ketika menyiap, ada proses pertama melihat, kemudian baru berikutnya menyiap itu berpindah lajur, kemudian selanjutnya mendahului, kemudian kembali ke lajur yang di sebelah kiri. Oke, selanjutnya tentang model jarak pandang mendahului. Seperti apa para pemirsa? Jadi ada suatu tahapan di sini. Ini adalah tahap pertama, ini tahap kedua ya. Tahap pertama, tahap kedua. Jadi para pemirsa, ini adalah A itu kendaraan yang mendahului, ini mau mendahului. Kemudian B adalah kendaraan yang berlawanan arah, ini yang berlawanan arah, ini yang B. Kemudian C adalah kendaraan yang didahului kendaraan A. C ini yang didahului ya. Prosesnya tahap pertama ketika kendaraan A mau mendahului kendaraan C, kemudian di depan ini ada kendaraan yang berlawanan. Ini tahap pertama. Tahap kedua bagaimana? Jadi ketika ini berpikir dan kemudian mengambil jalur yang akan mengambil jalur yang berlawanan. Nah, kemudian tahap kedua, ketika kendaraan itu sudah di jalur yang berlawanan, kemudian ingin masuk ke jalurnya sendiri yang sebelah kiri di sini. Nah, maka di sini ada suatu mekanisme yang
tahap kedua sini, maka A akan masuk ke jalur yang di sebelah kiri, sementara kendaraan yang berlawanan B ini akan terus mendekat sampai betul-betul tiba sehingga kendaraan ini aman ke sini. Nah, ini ada jarak-jaraknya, para pemirsa, ada D1, kemudian ada sepertiga D2, kemudian ini D1-nya, kemudian ini D2, ini D3, ini D4, kemudian jarak di sini ada diperlukan ada 2/3 D2. Nah, bagaimana D1, D2, D3? Ini para pemirsa, D1 adalah jarak yang ditempuh selama waktu tanggap, kemudian D2 adalah jarak yang ditempuh selama mendahului sampai dengan kembali ke lajur semula, D3 adalah jarak antara kendaraan yang mendahului dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan setelah proses mendahului selesai. D4 adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang besarnya ditetapkan sama dengan 2/3 D2. Ya, rumusnya ada di sini dari jarak pandang mendahului atau menyiap, ini adalah D1 plus D2 plus D3 plus D4. Oke, baik Pak pemirsa. Selanjutnya tentang jarak pandang aman. Para pemirsa, apa yang disebut dengan jarak pandang aman? Jarak pandang aman. Jadi gini, jarak pandang aman itu sebenarnya memang didasarkan pada JPH, maka di sini dinyatakan bahwa JPH biasanya cukup untuk memungkinkan pengemudi yang kompeten dan waspada untuk berhenti dengan aman dan kendaraan biasa atau normal. Namun, jarak ini sering tidak cukup, ya, JPH itu ya. Ketika pengemudi harus membuat keputusan yang kompleks atau instan, atau ketika ada informasi yang sulit dipahami, atau ketika diperlukan manuver yang tidak terduga. Nah, oleh karena itu sehingga diperlukan namanya jarak pandang aman tadi. Jadi jarak pandang aman itu memang sesuatu yang kompleks tadi. Ada persimpangan, kemudian ada lalu lintas yang padat dan sebagainya. Nah, bagaimana pengaturannya? Pada tabel 515 jarak pandang aman JPA ini tergantung kepada kecepatan desainnya berapa, kemudian jarak pandang amannya untuk masing-masing kondisi. Di sini para pemirsa, kondisi A, B, C, D, E, di mana di sini manuver A adalah berhenti di jalan antar kota dengan T sama dengan 3 detik. Kemudian untuk tipe B berhenti di jalan perkotaan. Kemudian manuver C untuk manuver menghindar tipe C adalah pada perubahan kecepatan lajur, arah, dan seterusnya. Kemudian manuver menghindar tipe D adalah pada perubahan kecepatan jalur arah pinggiran kota, ya. Kemudian manuver menghindar tipe E adalah pada perubahan kecepatan atau jarak arah di jalan perkotaan, tentunya dengan kriteria masing-masing T tadi ya, waktu tadi seperti apa yang dibutuhkan tadi ya. Oke, baik para pemirsa, selanjutnya tentang ruang bebas samping di tikungan. Ruang bebas samping ini juga pendetilan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi ruang bebas samping di tikungan merupakan jarak yang perlu dijaga bebas pandang sehingga pengemudi dapat melihat objek di jalan atau mobil di seberang tikungan dengan jelas ya. Nanti ada gambar. Kemudian besarnya ruang yang harus dijaga bebas dari halangan tersebut tergantung pada radius tikungan dan kecepatan. Jadi faktor utamanya sebenarnya untuk ruang bebas samping ini adalah radius tikungan dan kecepatan desain. Nah, tabel 514 nanti akan kita tampilkan menunjukkan hubungan antara radius, kemudian kaitannya dengan jarak pandang henti, kemudian kaitannya dengan jarak pandang bebas sampingnya berapa. Oke, baik para pemirsa, kita akan lihat bagaimana tampilan tentang jarak ruang bebas samping atau M di tikungan untuk pemenuhan jarak pandang henti. Saya akan jelaskan mulai dari gambar di sini para pemirsa. Gambar ini adalah merupakan ruang bebas samping di tikungan. Para pemirsa, ini suatu tikungan, kemudian ini ada kendaraan panah yang sebelah kiri ini, kemudian di masing-masing ini ada JP, diukur panjang, garis tengah, jalur dalam, dan seterusnya. Ini detail-detailnya saja, kurang lebih sketsanya di sini para pemirsa. Nah, di sini yang penting adalah garis pandang ini, M ini para pemirsa. Jadi, garis pandang ini diperlukan, kemudian di sini M ini diperlukan adalah jarak dari garis tengah lajur dalam ke
rintangan. Jadi inilah yang M dimaksudkan di sini, mulai dari yang ini ada rintangan ini sampai ini garis yang ada di lajur yang berlawanan ini. Nah, bagaimana detailnya para pemirsa? Ada di tabel 516, yaitu jarak ruang bebas samping atau M di tikungan untuk pemenuhan jarak pandang henti sudah ada di sini. Komponennya ini adalah VD, kecepatan desain, kemudian ini kecepatan desainnya 20 dan seterusnya. Kemudian ini adalah jarak pandang hentinya ada di sini, maka ini adalah nilai M itu sendiri, di mana M ada di dalam gambar di sini. Oke, para pemirsa, selanjutnya jarak pandang bebas di bawah bangunan. Jarak pandang pada lengkung vertikal cekung atau sek di bawah rintangan bangunan seperti di bawah badan jembatan, di bawah rambu-rambu, dan lain-lain harus diteliti dengan hati-hati, khususnya untuk truk. Karena tinggi mata pengemudinya cukup kritis, yaitu 2,4. Tadi kan tinggi truknya, jarak tinggi matanya 2,4 terhadap bagian belakang mobil di depannya, yaitu bisa 0,6 atau berapa tadi, bisa 0,8 ya. Jika ketinggian ruang bebas atau C sudah tidak bisa diperluas lagi, maka hati-hati dalam mempertimbangkan desain geometrik lengkung vertikal cekung agar syarat jarak pandang tetap dapat terpenuhi. Oke. Bagaimana jarak pandang untuk di bawah jembatan, Pak Pemirsa? Gambar tadi sudah pernah ditayangkan, tapi sketsanya seperti ini, Pak Pemirsa. Jadi ini adalah tinggi ruang bebasnya, C di sini. Kemudian ini adalah halangannya, kemudian tinggi mata ada di sini, kemudian tinggi objeknya ada di sini. Kemudian maka ini adalah garis pandangnya, kemudian panjang lengkung vertikalnya ada di sini. Nah, ini panjang lengkung, ini G1, ini gradien yang pertama, ini G2, gradien yang kedua. Kurang lebih sketsanya seperti ini. Nah, sebenarnya kriteria yang dibutuhkan adalah ruang bebas C ini seperti apa, ya, ruang bebas. Oke, para pemirsa, jarak pandang diukur dari tinggi mata pengemudi sampai dengan objek di sini. Oke, inilah jarak pandang di bawah jembatan. Jadi ini objek penghalangnya berupa jembatan. Oke, Pak Pemirsa, itulah kiranya yang bisa dijelaskan oleh Pak Aji berbicara tentang jarak pandang ya. Ternyata ada berbagai macam jarak pandang dan ini perlu diperhatikan ketika kita desain geometrik jalan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.